Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan presentasikan hasil sidang tugas akhir saya yang berjudul validasi data curah hujan berbasis satelit TRM Tropical Rainfall Measuring Machine Standard. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk dosen pembimbing saya. Yang pertama, Dr. Stefanus Barlian Surya Masuka, STMT IPM, dan dosen pembimbing kedua saya, Pak Danang Gunarto, STMT IPM. Dan saya ucapkan terima kasih untuk dosen penguji utama saya, Profesor Dr. Heni Herawati yang telah hadir, dan Ibu Nur Hayati yang telah hadir, Dr. Nur Hayati, STMT IPM. Baik, saya akan mulai slide pertama. Latar belakang. Validasi data curah hujan satelit terhadap data curahan observasi merupakan suatu bentuk pengujian kebenaran data curah hujan satelit pada curah hujan observasi sebagai salah satu dasar dalam perencanaan dan pengembangan wilayah sungai. Data aliran sungai merupakan salah satu teknologi yang penting untuk diketahui. Sebagai unsur iklim yang sangat tinggi tingkat variabilitasnya dalam skala ruang dan waktu, penggunaan curah hujan memerlukan data observasi yang panjang dengan perwakilan sebaran data yang memadai dalam setiap perencanaan dan pengelolaan sumber daya air. Untuk mengatasi minimnya dan tidak atau tersedianya data curah hujan dalam beberapa pekan terakhir, telah dilakukan sejumlah studi penggunaan data curah hujan berbasis satelit sebagai perangkat data hujan yang diukur secara manual di lapangan. Untuk yang diukur dengan satelit Tropical Rainfall Measuring Machine dapat digunakan di Indonesia karena fokus dari TRM adalah pengukuran hujan di daerah tropis. Tidak semua wilayah memiliki stasiun catat curah hujan yang baik, yang menggunakan penakar hujan manual, rain gauge, maupun yang tidak otomatis, maupun yang otomatis, automatic rainfall recorder. Dan jika ada, tidak semua stasiun catat hujan yang ada beroperasi dengan baik. Kedua, tingginya biaya untuk membangun dan memelihara infrastruktur penakar hujan yang pada suatu wilayah menjadi suatu alasan yang umum diungkapkan, sehingga sebaran stasiun penakar hujan jumlahnya terbatas dan kinerjanya tidak optimal. Yang ketiga, pada beberapa wilayah prediksi curah hujan cukup sulit dilakukan. Maksud dan tujuannya yaitu melakukan kesesuaian data Tropical Rainfall Measuring Machine (TRM) dengan data hujan stasiun lapangan pada dasar untuk digunakan sebagai alternatif data curah hujan dalam analisis perencanaan, pengelolaan maupun pengembangan sumber daya air pada dasar landas. Yang kedua, untuk mendapatkan persamaan koreksi curah hujan satelit TRM terhadap dasar landas. Manfaat dari hasil penelitian ini dapat menjadi referensi analisis hidrologi pada dasar yang rekam data curah hujannya terbatas, khususnya pada dasar landas di Kalimantan Barat. Hasil analisis penelitian ini dapat digunakan sebagai data curah hujan acuan dalam minimnya data pada dasar landas. Landas dan koordinat stasiun. Dasar landas memiliki beberapa daerah yang memiliki Kecamatan Pontianak Utara, Kecamatan Sungai Ambawang, Kuala Mandor B di Kabupaten Jayapura, Sebangkir di Kabupaten Landak, Mandor, Sungai Tumila, Ngabang, Jelimpo, Manyuke, Banyuke Hulu, Kepala Behe, Meranti, Ayah Besar, dan memiliki luas daerah sekitar 7.921 km. Bisa dilihat dari 1 sampai 21 ini adalah grid TRM, dan untuk yang warna biru itu adalah stasiun curah hujan stasiun lapangan. Ruang lingkup penelitian. Data yang digunakan yaitu yang pertama data curah hujan stasiun, keterangan untuk analisis validasi data curah hujan TRM, sumber BWSK. Yang kedua, koordinat stasiun pos curah hujan dan dasar landas, keterangan untuk mengetahui lokasi penelitian yang dikaji, sumber BWSK.
Yang tiga, metode selanjutnya keterangan untuk mengetahui batas dasar daerah lokasi penelitian. Sumber Badan Informasi Studi Geospasial. Keempat, data curah hujan TRM sektorial. Keterangan data satelit yang dianalisis dan validasi. Sumber website resmi NASA. Diagram alir pertama itu mulai ya, pengumpulan data. Pengumpulan data yang diambil itu peta topografis das, habis itu membuat batas das. Yang kedua, data curah hujan stasiun lapangan. Yang ketiga, data curah hujan TRM. Untuk data curah hujan dan TRM itu diuji homogenitas dan uji konsistensi. Jika tidak homogen atau konsistensi, maka data di MSC. Terus untuk nilai RSME dan data dan R jika belum dikoreksi, jika 0, kurang dari 0,5, maka data dieliminasi. Jika lebih dari 300, maka dieliminasi. Terus kalibrasi, habis itu nilai R terbaik persamaan koreksi. Dan jika kurang dari 0,5 dan RSME-nya lebih dari 300, maka data hujan. Setelah itu data curah hujan TRM yang dikoreksi, habis itu selesai. Tahap yang pertama yaitu buka website NASA. Setelah itu membuka website tersebut, maka akan muncul tampilan di bawah ini. Yang kedua, setelah buka website, pilih joystick di atas kiri website yang ini dan login akun. Tetap sebelum jika tidak memiliki akun NASA, maka diharapkan membuka akun NASA terlebih dahulu. Yang ketiga, cara berikutnya cari di Explore dan ketik TRM, maka akan muncul pilihan jenis TRM. Lalu pilih yang TRM tipe Mirror-Real-Time. Yang keempat, TRM 3B, pilih TRM 34BFT dan langsung pilih subset atau G-data. Setelah itu, maka akan penampilan di bawah ini. Yang kelima, sebelum download, atau terlebih dahulu metode download. Lokasi data yang digunakan pada gambar di bawah ini. Setelah itu, pilih get data untuk mendownload data TRM. Setelah itu selesai. Dari hasil itu, maka inilah analisisnya. Yang pertama, hasil analisis uji homogenitas. Dapat diketahui bahwa data curah hujan antar stasiun adalah homogen. Ini menunjukkan bahwa data curah hujan yang tercatat di sejumlah stasiun observasi tersebut berasal dari populasi yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa ketepatan data pada stasiun observasi di Daslanda yang digunakan dalam penelitian ini baik, dan kemungkinan kesalahan pencatatan error kecil. Dengan demikian, data curah hujan pada semua stasiun observasi di Daslanda untuk penelitian ini bisa digunakan. Uji analisa untuk uji konsistensi. Uji konsistensi stasiun gampang, bisa dilihat dari yang ini. Pengujian konsistensi data curah hujan stasiun observasi di Daslanda ini digunakan dalam sistem. Kita bahwa seluruh data curah hujan adalah konsisten. Bisa dilihat dari sini. Ini menunjukkan bahwa data curah hujan yang tercatat di sejumlah stasiun observasi tersebut memiliki keakuratan data yang baik dan kemungkinan kesalahan pencatatan error atau kecil. Dengan demikian, data curah hujan pada semua stasiun observasi di Daslanda untuk penelitian ini bisa digunakan. Uji homogenitas. Uji homogenitas untuk TRM SC06 Abang dan juga TRM 15. Untuk pengujian homogenitas ada yang tidak homogen, jadi dikarenakan saat pengambilan data curah hujan stasiun terjadi kesalahan dalam pengambilan data ataupun dalam pengukuran saat
alat pengukur sedang masalah. So, hasil uji konsistensi grid TM. Semua data untuk uji konsistensi, semua data konsisten. Itu berarti semua data bisa digunakan untuk menguji selanjutnya. Untuk koreksi. Setelah itu non koreksi untuk memvalidasi data curah hujan. Dalam tahap ini, penyaringan data dilakukan dengan memplotkan data suatu stasiun observasi sebagai variabel X dan data curah hujan TM sebagai variabel Y. Jika besarnya korelasi antara stasiun observasi dengan grid TM kurang dari 0, maka lebih dari 0,5, maka data curah hujan TM disaring lagi melalui tahap berikutnya, yaitu dengan menguji homogenitas yang terhadap stasiun observasi dan uji homogenitas antar grid TM yang telah terpilih. Ini data curah dan hujan lapangan sebagai variabel X. Ini data curah hujan grid 15 sebagai variabel Y. Dan ini perhitungannya, uji non koreksinya dari 2001 sampai 2019. Bisa dilihat dari maka diperoleh parameter seperti tabel yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan sebesar perhitungan besarnya korelasi data curah hujan antar stasiun observasi Ngabang C06 Ngabang dan grid 15 TM dapat dihitung dengan nilai masuk R kuadrat 0,473 R 0,882 R SMP 114,44 mm. Dapat diketahui bahwa grid 15 dapat divalidasi untuk mendapatkan hujan koreksi untuk hujan sintetik karena besaran nilai korelasi 0,6882 lebih dari 0,5 sehingga memiliki hubungan yang cukup baik dan RSME 114 mm kurang dari 300 mm yang artinya memiliki simpangan yang kecil. Analisis ini dilakukan dengan cara yang sama terhadap curah hujan grid TM dari 1 sampai 21 yang diuji dengan menggunakan 4 stasiun observasi sehingga hasilnya seperti berikut. Ini dapat diketahui bahwa data curah hujan grid TM yang dapat divalidasi adalah grid 4, grid 6, grid 8, grid 9, grid 11, grid 15, grid 16, dan grid 17. Dari grid TM yang telah lolos syarat ini, selanjutnya akan diuji konsistensi untuk mengetahui apakah kualitas data pada grid yang telah lolos ini baik. Kalibrasi. Tahap kalibrasi dilakukan menguji apakah data TM yang akan digunakan memiliki korelasi yang baik minimal R 0,5 dan RSME yang kecil maksimal 300. Dalam penelitian ini kalibrasi data dilakukan dengan menggunakan data periode pengamat tahun 2001 sampai 2010. Ini untuk mengevaluasi dan mendapatkan persamaan koreksi data curah hujan TM dengan menggunakan modul penduga curah hujan bulanan. Model dibuat berdasarkan persamaan regresi linier untuk menentukan faktor koreksi. Sebagai variabel X adalah data curah hujan dari stasiun observasi, variabel Y adalah data curah hujan TRF, serta faktor koreksi adalah A dan B. Ada persamaan linier antara data observasi dan data satelit TRM menggunakan metode kuadrat terkecil. Langkah perhitungan sama dengan perhitungan yang dilakukan untuk penyaringan data. Hanya data masukan adalah data jumlah curah hujan 1 sampai 2010 sebagai contoh dijadikan kalibrasi data grid TRM 15 dengan menggunakan data curah hujan stasiun SC06 Ngabang. Ini dia kalibrasi dari tahun 2001 sampai 2010. Hasil kalibrasi data jumlah curah hujan grid TRM 15 dengan menggunakan jumlah
curah hujan SC06 Ngabang diperoleh parameter untuk digunakan dalam analisis korelasi R dan dalam membuat persamaan koreksi. Berikut hasil parameternya. Dapat dihitung dengan estimasi R kuadrat 0,485, R-nya 0,69691, SME 131,4. Persamaan garis lurus yang dibentuk antara data curah hujan TM spasies dengan grid 15 adalah A-nya 41,125, B-nya 0,642. Jadi persamaan garis linier saat sebelum dikoreksi adalah Y 0,6420 ditambah E dikali X ditambah 41,125. Y-nya ini adalah persamaan, nilai persamaan dengan cara yang sama. Diperoleh besaran korelasi dan persamaan koreksi untuk masing-masing kriteria seperti berikut. Nih. Setelah dilakukan kalibrasi untuk sistem grid, maka pengujian selanjutnya itu validasi untuk melihat keandalan hasil kalibrasi dari setiap masing-masing grid yang telah dikalibrasi. Validasi. Validasi dilakukan dengan menggunakan data jumlah curah hujan TRM yang belum digunakan saat kalibrasi. Dalam pertanyaan ini adalah data jumlah curah hujan TRM bulan Januari sampai Desember dari tahun 2019 hingga 2019. Curah hujan stasiun akumulasi sebagai variabel X dan curah hujan sintetik TRM aksen sebagai variabel Y. Diketahui data jumlah curah hujan di TRM 15 bulan Januari tahun 2011 adalah 388 mm dan jumlah curah hujan SC06 Ngabang adalah 280. Maka dengan menggunakan persamaan yang telah proses kalibrasi menggunakan stasiun SC06 Ngabang ya ini Y 0,6420 kali X plus 41,1251 yang kemudian diubah menjadi TRM 0,6420 kali TRM plus 41,21, maka TRM aksennya sama dengan 0,4620 dikali 288 plus ditambah 41,125 sama dengan 22,225,80 mm. Dan ini adalah validasinya dari 2011 sampai 2019. Dari hasil validasi data jumlah curah hujan TRM grid 15 dengan menggunakan data jumlah curah hujan SC06 Ngabang diperoleh parameter untuk digunakan dalam analisis korelasi R dan dalam membuat persamaan koreksi. Dapat dihitung dengan nilai R persegi kubik 0,448, R-nya 0,6669, RSME-nya 96,17. Dengan cara yang sama, tidak dapatkan besaran nilai korelasi dan persamaan koreksi untuk masing-masing TRM. Sehingga jika dibandingkan besaran korelasi dan R dan RSME-nya dari awal penyaringan data sebelum koreksi, kalibrasi hingga validasi pada grid TRM yang telah disaring grid TRM 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, dan 17, maka hasilnya seperti berikut. Ini dia. Diketahui bahwa besaran nilai korelasi setelah dilakukan kalibrasi ada stasiun yang mengalami kenaikan dan penurunan. Itu dikarenakan pada saat pengujian menggunakan data jumlah curah hujan pada bulan tertentu, data curah hujan tidak terdeteksi atau kosong ataupun dalam catatan kurang baik. Korelasi data jumlah curah hujan yang tersebar adalah 15 TRM di TRM 15 yang terkolaborasi dengan data jumlah curah hujan SC06 Ngabang, sehingga persamaan ini selanjutnya ditetapkan sebagai persamaan koreksi data jumlah curah hujan untuk seluruh grid TRM ditindak. Koreksi dalam penelitian ini, koreksi hanya digunakan untuk data jumlah curah hujan grid TRM yang sudah disaring dan proses sebelumnya, yaitu pada grid
4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, dan 17. Cara yang dilakukan hampir sama dengan cara pada saat validasi. Ini dengan indikator pengukur adalah berdasarkan korelasi R dan RCME-nya. Yang membedakan adalah jumlah curah hujan TRM grid 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 17 tersebut dimasukkan ke dalam pasangan koreksi yang diperoleh pada tahap, yakni Y 0,642 X plus 41,125. Sebagai variabel Y adalah data jumlah curah hujan yang dikoreksi TRM aksen, dan sebagai variabel X adalah data curah hujan TRM. Ini yang udah ditambah dengan hasil nilai variabel untuk grid 11, untuk grid 4, 8, 6, 9, 11, 16, 15, 17. Maka selanjutnya dilakukan analisis perbandingan antara data jumlah curah hujan TRM dan data jumlah curah hujan TRM aksen, yaitu data jumlah curah hujan TRM yang sudah dikoreksi. Perhitungan disajikan dalam bentuk tabel. Sebagai contoh, disajikan analisis untuk grid 4 seperti berikut. Ini ya observasinya sebagai data curah hujan X dan TRM aksen sebagai variabel Y dari tahun 2001 sampai 2019. Dapat RSME-nya 125,57, sedangkan persentase error atau relatif biasnya 15%. Cara yang sama dilakukan untuk grid 4, 6, 8, 9, 11, 16, 17. Ini dia tabel RSME dan persentase errornya. Dapat diketahui bahwa RSME curah hujan koreksi yang dibangkitkan dengan persamaan koreksi kurang dari standar yang diinginkannya ini 300. Ya, ini 300 SME-nya analisis di bawah 300 dan biasanya di bawah 25%. Hal ini menunjukkan hasil analisis validasi data curah hujan Deslanda ini valid sesuai dengan teori mengenai validasi data curah hujan satelit. Setelah uji korelasi persentase error, itu perbandingan data jumlah curah hujan TRM yang belum dikoreksi dan TRM yang data curah hujan TRM yang dikoreksi dapat dilihat dari grafik di bawah ini. Yang pertama ini untuk grid 4. Ini adalah grafik perbandingan data jumlah curah hujan TRM grid 4 sebelum dikoreksi dan yang sudah dikoreksi pada tahun periode 2001 dan 2001 sampai 2019. Ini untuk grid 6, ini untuk grid 8, dan untuk grid 9, yang ini grid 11, ini grid 15, ini grid 16, dan ini grid 17. Dari hasil analisis penyaringan data jumlah curah hujan TRM Deslanda bahwa ada 4 stasiun observasi yang data jumlah curah hujannya hariannya digunakan sebagai variabel terkait untuk menyaring data jumlah curah hujan TRM harian. Hanya 8 grid yang masuk dalam standar teknis validasi. Dari 8 grid ini ialah stasiun observasi S06 yang bervariasi dengan grid 4, 8, 15, 16, stasiun observasi PTK 04 tentang berkorelasi dengan grid 4, 8, 9, stasiun observasi PTK 07 berkorelasi dengan grid 6, 11, dan stasiun observasi PTK 2 Sungai Amawang berkorelasi dengan grid 17. Kebanyakan dari stasiun observasi yang berkorelasi dengan grid TRM ini letaknya berdekatan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ketepatan data curah hujan pada Deslanda yang telah lolos seleksi memiliki hubungan yang baik.
yang dilihat dari koordinat stasiun observasi yang berdekatan dengan koordinat TRM. Yang kedua, dari 4 stasiun observasi pada dasar landak yang digunakan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa 4 stasiun observasi tersebut kurang akurat dalam pencatatan curah hujan karena memiliki data jumlah curah hujan yang tidak homogen terhadap bibit TRM. Yang ketiga, dari hasil analisis untuk penyaringan data jumlah curah hujan TRM di dasar landak dapat diketahui hanya sebagian kecil data jumlah curah hujan grid TRM di dasar landak yang memiliki korelasi dengan 4 stasiun observasi yang ada di dasar landak. Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa persamaan koreksi untuk data jumlah curah hujan TRM di dasar landak yakni Y0,6 X 41,125 atau dapat diartikan sebagai TRM aksen 0,642 TRM 41,125. Dari hasil analisis koreksi data jumlah curah hujan TRM di dasar landak menggunakan persamaan koreksi yang telah diperoleh dari analisis sebelumnya dapat diketahui terjadi perbaikan terhadap besaran LSPE dan nilai relatif gas yang masih di bawah standar yang ditentukan dalam validasi data jumlah curah hujan TRM, sehingga dapat dikatakan bahwa persamaan koreksi yang dapat didapatkan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk membangkitkan data jumlah curah hujan TRM dan saran dalam mengunduh data jumlah curah hujan TRM perlu adanya penggunaan aplikasi agar dalam ketepatan kualitas data curah hujan TRM terjamin. Yang kedua, dalam mendukung pengembangan maupun pengelolaan sumber daya air pada dasar landak ini perlu dikaji serupa dengan data menggunakan jumlah curah hujan maksimum, sehingga keterbatasan data curah hujan pada dasar landak bisa dijadikan data masukan dalam analisis di bidang sumber daya air dalam analisis di bidang sumber daya air dapat diatasi. Dalam penelitian ini dapat dilanjutkan pengujian persamaan koreksi yang dapat untuk mengoreksi data jumlah curah hujan grid TRM yang tidak dikoreksi. Keempat, untuk penelitian ini lebih lanjut, hasil curah hujan yang telah dikoreksi perlu diuji coba sebagai data masukan dalam analisis ketersediaan air dalam standar. Contohnya yaitu penggunaan metode pengalihan hujan menjadi model neraca atau model lainnya. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.